Halo semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya kepingin ngebahas tentang Sony A7S3 yang baru aja dirilis. Sebenarnya kita butuh nggak sih sama Sony A7S3? Terutama bagi vlogger atau YouTuber lah katakan. Atau kita nggak butuh sama Sony A7S3? Atau mungkin lebih tepatnya nggak mampu kali ya sama untuk menjangkau harganya A7S3 kita belum mampu. Oke, ikuti terus video kali ini. Sebelum kita mulai pembahasannya lebih lanjut, perkenalkan nama saya Kiki. Saya seorang tukang foto manten, bahasa kampungnya, bahasa kerennya wedding photographer di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi saya mau cerita sedikit ya, kenapa saya jadi ngomongin vlogger atau vlogging. Karena semenjak kita tahu sama-sama 6-7 bulan ke belakang ada pandemi corona dan segala macam hiruk pikuknya lah. Dan itu ngebuat job saya sebagai fotografer wedding berkurang banyak. Tapi ya sudahlah gitu kan. Jadi saya mulai ngulik soal vlogging, mulai belajar soal vlog. Karena ada kamera di rumah nganggur, ada lighting di rumah nganggur. Saya coba manfaatin itu semua untuk coba ngevlog. Dan so far sih menikmati lah. Terus kemudian ngikutin perkembangan juga, Sony mengeluarkan A7S3 yang lebih ke video centric atau lebih ke videografi lah ya. Jadi dari situ saya punya ide untuk ngebahas tentang itu di video ini. Apa coba? Saya pribadi sih nggak pernah ngeliat langsung nyentuh apalagi bermain sama yang namanya kamera barunya Sony A7S3. Maka dari itu di video kali ini saya cuma kepingin sharing soal dengan apa saya ngevlog atau gear apa yang biasanya saya pakai buat ngevlog dan alasannya kenapa. Selain belum mampu untuk beli tadi itu ya alasannya. Tapi di sini kita bakalan lihat gear apa yang saya pakai. Oke, di tangan saya sekarang sudah ada. Saya jadi ngeliatin layar terus ya di situ. Jadi maklum kalau mata saya ke samping-samping karena saya ngeliat layar di samping. Ini A5000 dengan gimbal. Kecil ya, kecil tuh. Ini yang biasa saya pakai untuk ngevlog. Jadi jumpingnya jauh banget ya. Ini settingan ini A5000-nya terakhir saya lihat dengan kit lensnya, lensa kitnya 3,5 juta. Terus ini gimbal juga 3,5. Jadi ini cuma settingan 7 juta. Sementara A7S3 kita sama-sama tahu ya 51 juta. Tapi ya sudahlah, mudah-mudahan kita banyak rezeki untuk bisa ke situ. Ya, ini yang saya pakai untuk ngevlog biasanya. Nggak seru kalau kita nggak coba dulu ya, gimana hasil dari ngevlog dengan menggunakan A5000 dengan lensa kit dan gimbal. Jadi ini hasilnya bisa kita lihat sama-sama. Cuma ini karena masih di dalam rumah, jadi saya nggak bisa gerak banyak ya. Paling saya ajak muter-muter gini. Tapi nanti kita coba keluar dengan settingan seperti ini, hasil gambar yang seperti apa sih yang kita dapat dengan settingan A5000 dan gimbal ini G6 Max yang saya punya.
Oke, kita jalan-jalan keluar ya. Oke, sekarang kita sudah berada di luar. Ini lagi di taman ya. Ya, seperti inilah gambar yang dihasilkan dari Sony A5000 untuk ngevlog. Jadi di sini saya nggak bakalan bicara yang technical banget ya soal dynamic range atau gimana-gimana. Karena saya yakin pasti sudah banyak yang ngebahas soal sisi teknikal yang ribet-ribet gitu. A5000 bukan kamera baru yang speknya bisa dibilang canggih atau sudah ngikutin perkembangan zaman ya. Malahan sudah termasuk kamera jadul. Dan kalau dibandingin sama A7S3 pastinya kebanting banget. Tapi ya kita bisa lihat di sini kalau A5000 masih mampu kok untuk dipakai untuk sekedar ngevlog, apalagi di tempat yang tidak terlalu rame. Karena kelemahan dari Sony A5000 yang paling mendasar untuk ngevlog itu saya rasa tidak adanya microphone jack. Dan untuk mengakali hal itu biasanya saya menggunakan handphone untuk microphone. Terus nanti disesuaikan di proses editing atau di post pro. Tapi kalau cuma untuk sekedar ngevlog di tempat misalnya seperti travel vlogger yang ke tempat-tempat wisata yang tidak terlalu banyak orang atau keributan di situ, internal mic yang dipunya sama Sony A5000 itu udah cukup memadai sih. Terus seperti food vlogger ke restoran-restoran itu sudah cukup, karena pastinya nggak terlalu ramai, kecuali kalau di pinggir jalan ya. Tapi pesan yang paling penting yang saya mau sampaikan dari vlog kali ini adalah gear itu penting. Alat yang kita gunakan itu penting. Kalau kita bisa pakai yang mahal, yang bagus, itu bagus. Tapi bukan berarti kita harus jadi orang yang gear addict atau mendewakan gear kita harus bagus, alat yang kita pakai harus bagus. Nggak seperti itu. Nggak cuma soal alat atau gear yang harus menyesuaikan, tapi ada segi-segi lain yang harus dilihat seperti skill, terus pengetahuan kita tentang alat, tentang proses editing juga penting. Terus juga seperti selera atau rasa. Maksudnya selera atau rasa itu ya itu yang nggak bisa diukur. Kalau orang seleranya bagus, hasilnya pasti bagus. Terus masih ada yang namanya faktor X. Semua harus kita baca. Oke, cukup sekian dulu ya. Kita mainan di luarnya, kita kembali ke rumah atau ke studio. Oh iya, satu lagi alasan yang lupa saya sebut tadi di luar,
lihat tas ini ya. Ini tas yang biasa saya bawa kemana-mana. Untuk jalan, kadang untuk moto. Dan ini masuk. Di tas sekecil ini masuk. Tuh, masuk. See how it's compact. Udah deh. Saya tinggal tenteng-tenteng kemana-mana. Seperti ini. Makanya saya lebih seneng, atau ya sementara sih ya pakainya begini. Oke, sampai di situ dulu. Terima kasih yang udah mau nonton sampai selesai. Yang suka boleh di subscribe, tapi yang nggak suka subscribe juga lah ya. Oke, makasih.